Ini adalah IHSG dan 3 saham edisi Agustus minggu pertama. Stay tune. Halo teman-teman semua, balik lagi sama gua Daryl di This is Daryl Channel. Dan hari ini kita masuk ke segmen IHSG dan 3 saham. Buat teman-teman yang baru hadir di channel saya, IHSG dan 3 saham ini adalah segmen membahas kondisi IHSG dan juga saham-saham yang bisa dijadikan referensi untuk tradingkan selama 1 minggu ke depan, oke? Dan seperti yang kalian lihat di depan teman-teman ya, gue sedang menggunakan charting tools dari tradingview.com. Ini adalah charting tools yang gue gunakan untuk menganalisa saham, kripto dan juga forex secara teknikal. Dan ini web based, jadi kalian tidak perlu install, simple dan juga sangat lengkap sekali dia punya tools-toolsnya. Pokoknya menurut gue TradingView ini adalah charting tools yang terbaik saat ini ya, dan ini banyak dipakai oleh trader-trader yang profesional juga. Kalian kalau misalnya belum punya charting tools, kalian bisa cek ke websitenya di tradingview.com. Kemudian kalian bisa daftar gratis teman-teman ya, dan kemudian kalian bisa ke bagian chartnya dan langsung menikmati fitur-fitur gratisnya. Tapi kalau misalnya kalian mau fitur yang lebih lengkap, seperti misalnya kalian bisa menggunakan replay ini ya, atau kalian bisa backtest namanya di time frame yang lebih kecil ya, intraday lebih detail, dan juga kalian butuh indikator yang lebih banyak, atau kalian mau mengatur layout sesuka kalian ya, layout untuk charting tool seperti ini. Misalnya kalian mau bagi 3 ya, atau kalian mau bagi 2 segala macam, itu kalian bisa coba cek yang pro-nya ya teman-teman, yang berbayarnya. Caranya gampang, kalian tinggal klik aja link yang ada di bawah ya. Ini memang berbayar tapi sangat-sangat worth it, terutama buat kalian yang tradingnya tuh memang harian, oke? Nah, kita akan bahas tentang IHSG, bagaimana keadaan IHSG teman-teman ya. Di hari Jumat kemarin ditutup di level 7084, ternyata dia mengikuti skenario yang tidak koreksi teman-teman ya. Dia langsung menembus ke atas, dan tentunya targetnya itu adalah di angka 7150 sampai 7200 10-an teman-teman ya. Itu menjadi target IHSG berikutnya ya. Kalau misalnya saya bisa gambar, saya akan taruh seperti ini untuk targetnya. Nah ya, ini yang menjadi target IHSG berikutnya. Jadi ya minggu depan kita masih expect untuk melihat IHSG bergerak bullish lagi teman-teman ya, seperti itu. Dan memang kalau misalnya kita perhatiin di sini, ini ada satu pattern teman-teman ya, sebelah sini seperti ini. Dan tampaknya dia sudah di breakout ya, dan ini juga merupakan suatu yang bagus, indikasi yang bagus buat IHSG, yang mana dia tendensinya cenderungnya untuk ke level 7150 sampai 7200 ya. Target longnya tetap sampai di 7460-an, itu target untuk untuk bullishnya si IHSG. Semoga bulan ini bisa langsung tercapai teman-teman ya, seperti itu. Nah, sekarang ke saham-saham yang kemarin saya sudah sampaikan atau saya sudah referensikan teman-teman ya. Yang pertama itu kemarin ada saham ADMR ya. ADMR. Nah, untuk ADMR ini dia masih kena koreksi teman-teman ya. Kita masih floating minus dan belum kena stop loss ya. Jadi ini tetap saya tunggu ya. Semoga ini inverted head and shoulder tetap jadi dan dia bisa ke atas ya. Kalau dilihat dari Adaro-nya sih dia harusnya bisa masih bisa untuk ngepump ke atas. Jadi saya tetap tunggu sampai kena stop loss-nya ya. Kemudian kalau misalnya ICBP teman-teman. Nah, sebentar, ICBP. Oke, kalau ICBP itu belum sampai ke area entry kita ya. Dia dikit lagi sampai ke area entry kita. Jadi saya tetap tunggu ICBP ini sampai masuk ke area entry ya. Terus kemarin yang di 2 minggu kemarin teman-teman ya, di 2 minggu kemarin itu ada Antam dan juga Inco ya. Kita lihat update-nya Antam seperti apa. Ya, Antamnya mulai naik kembali teman-teman ya, mulai dia jalan lagi ke atas ya. Tetap target saya tetap di 2325 ya. Kemudian kalau Inco-nya Inco-nya juga masih ya teman-teman, belum kena BEP kita, dia masih bikin diamond. Nah, ini harusnya diamondnya kalau misalnya pecah ke bawah sih kita udah kemungkinan besar kena BEP ya. Tapi kalau misalnya pecah ke atas itu harusnya dia bisa jemput lagi 6675 seperti itu. Kemudian berikutnya kemarin saya sempat ada bilang sounding BBYB, karena BBYB-nya ini sudah mulai naik teman-teman ya, sudah mulai up ke atas ya BBYB. Kemudian Telkom ya, waktu itu saya pernah sounding Telkom.
Sebentar, Telkomnya nih kalau nggak salah Telkom yang saya kemarin TP ya. Iya, Telkomnya nih saya kemarin sudah TP teman-teman ya. Ini saya nggak tahu ya saya referensinya itu di tanggal berapa, cuman di portfolio saya ada dan dia alert saya berbunyi gitu ya. Jadi saya kemarin sudah TP di sini kayak gitu. Nah sekarang untuk saham-saham yang bisa kalian apa namanya jadikan referensi ya untuk minggu depan. Yang pertama itu ada agro teman-teman. Nah, agro ini sangat menarik ya. Sebentar, agro. Ya, agro ini sangat menarik kenapa? Karena di memang trennya masih bearish teman-teman ya, tetapi ini sudah menunjukkan trennya itu sudah patah ya. Di sebelah sini kalau misalnya kita bisa perhatiin ya, nah ini trennya ini sudah mulai patah. Terus kalau misalnya kita lihat dari tren yang sangat besarnya ini, nah patahannya ini kemungkinan masih bisa untuk menuju ke sebelah sini gitu ya, ke area 1200-an ya. Jadi menurut saya ya kalau dari volumenya juga nih, kalau misalnya kalian perhatiin ya volumenya agro dia bergeraknya harganya itu price-nya kompresi atau bergeraknya kecil-kecil gitu ya, tapi volumenya itu besar. Berarti ini harusnya akumulasi nih teman-teman ya, seperti itu. Dan kalau misalnya mau entry-nya kalian bisa taruh entry di angka 900 ya, kemudian untuk stop loss-nya kalian taruh di 600 di angka seperti bawah ini 725 ya. Kemudian untuk TP-nya kalian bisa taruh di angka sekitar 1205 ya. Jadi ratio rotasi 1/1,5 ini juga masih oke si agro ini ya. Berikutnya ada SCMA. Oke. Nah, untuk SCMA ini ya, ini juga kenapa saya perhatikan ya, karena ya sama aja ya, dia ini trend line-nya sudah di break ya seperti ini. Bearish trend line-nya sudah patah. Kemudian kalau misalnya tertarik juga nih, ya minornya juga sudah patah seperti itu. Dan kalau misalnya kita tarik dari sini juga ya, ini masih ada kemungkinan untuk kenaikannya si SCMA itu sampai ke angka 318 seperti itu. Ya, di sini ada tendensi untuk dia bikin double top ya, dan atau dia retrace ke bawah. So kalau untuk entry kita harus agak hati-hati, yaitu kita harus make sure harganya di 260 baru kita bisa entry. Stop lossnya cukup di angka 238. Kemudian untuk targetnya tentunya kita di 318 ya. Risk reward ratio 1/2,64. Jadi ini juga masih oke untuk kalian tradingkan seperti itu. Dan berikutnya teman-teman ya, yang kalian request nih ya, pertama ada SMBR nih ya, ada yang request. Ngomong-ngomong, kalau misalnya kalian mau request, kalian tinggal komen aja di komen ya di bawah, kalian mau request saham apa yang mau saya bahas. Nanti minggu depannya saya akan bahas ya. Jadi kalian tinggal tanya aja seperti teman-teman yang request SMBR ini gitu ya. Nah untuk SMBR ini trennya masih bearish teman-teman, dan dia continue bikin lower low dan lower high. Jadi secara momentum ini masih belum bagus sih teman-teman ya. Jadi kita mesti tunggu sampai ada konfirmasi kalau misalnya kita lihat dia dari neckline-nya di 520-an. Jadi kalau dia bergerak di atas 250-an itu baru kita bisa perhatikan. Kenapa? Karena si double bottomnya ini bisa kemungkinan terbentuk gitu ya. Jadi kalau sekarang sih jangan dulu ya teman-teman ya, walaupun volumenya ini sudah menunjukkan adanya akumulasi juga gitu. Tapi dari candlenya belum ada momentum yang kuat nih ya. At least ya teman-teman, at least dia harus bisa break di atas level ini ya. Jadi ya tadi 55-20-an. So kalau 25-20 tembus ke atas, mungkin kita bisa pertimbangkan untuk mencari entry di SMBR kayak gitu. Kemudian ada BMTR ya, ini adalah saham yang lagi hits teman-teman. Kenapa? Karena naiknya gila-gilaan dan Pak LKH juga punya saham ini. Untungnya sudah ratusan miliar ya, 220 miliar dalam waktu beberapa jam saja katanya. Dan sekarang apa yang terjadi untuk BMTR ya? Ini adalah peristiwa yang biasa teman-teman, ketika ada saham yang sudah ARB atau sudah beggar seperti ini, sudah hampir 100% pasti ada yang namanya taking profit gitu ya. Candle taking profit sudah terlihat dari tanggal 1 Agustus dan diikuti sampai hari Jumat kemarin ya. So kalau misalnya kita perhatiin di sini, ini adalah tahanan terbesarnya dia di 394 atau di bawah 400 lah ya. So kalau misalnya menurut saya dia harusnya masih mungkin untuk melakukan retracement teman-teman ya. Tinggal kita ukur aja retracementnya sampai mana yang paling bagusnya, yaitu di 618 sini. Jadi 3350, kalau di 350 ini adalah entry terbaik untuk kalian di BMTR. Kalau sekarang agak risky, kenapa? Karena masih fasenya untuk taking profit orang-orangnya seperti itu. Jadi
cukup berbahaya kalau misalnya kita kejar harganya sekarang seperti itu. Oke? Nah teman-teman, mungkin ini aja yang mau gue bahas. Semoga apa yang gue sharing di sini bisa bermanfaat untuk kalian tentunya. Dan sekali lagi kalian bisa like teman-teman ya, bantuin gue like video ini sebanyak-banyaknya, kalian tekan like yang banyak supaya videonya bisa berguna buat teman-teman yang lain ya. Kalau subscribe terserah kalian bisa subscribe kalau suka, kalau nggak suka ya udah nggak apa-apa. Dan juga kalian bisa komen di bawah kalau misalnya ada yang kurang dari video ini, atau kalian mau request teman-teman untuk saham yang mau gue bahas ke depannya atau materi apapun selama itu berhubungan dengan forex, kripto, saham, gue pasti akan baca komen kalian dan gue akan usahakan untuk bikin kontennya buat kalian. Hati-hati juga terhadap penipuan yang ada di Telegram mengatasnamakan gue ataupun siapapun yang mengiming-imingi investasi yang tidak masuk akal returnnya ya, karena kebanyakan itu pasti adalah penipuan. Oke? So teman-teman, thank you sekali lagi, sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan, salam sukses, bye bye. Thank you.